Halo teman-teman, perkenalkan saya Catherine Bungastio Adi, mahasiswa Pascasarjana IPB University, Prodi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi Manajemen dengan NIM H0502251016. Biasanya aku ajak kalian untuk jalan-jalan, tapi sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk menyimak hasil makalah aku. Yuk. Analisis strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, studi kasusnya TPST Bantar Gebang. Pembangunan berkelanjutan itu sebuah konsep, teman-teman, yang mengintegrasikan tiga aspek ini, lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Strategi pembangunan berkelanjutan itu dirancang dan diimplementasikan atau dilaksanakan untuk mewujudkan keseimbangan antara ketiga aspek ini. Nah, hal ini diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk saling terhubung agar pembangunan berkelanjutan terwujudkan secara merata. Makanya kalau ada yang bilang Indonesia sentris, nah itu sebenarnya salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan secara merata ya. Jadi nggak cuma Jawa sentris ataupun tempat-tempat tertentu doang, tapi pemerintah selalu mengupayakan untuk secara merata. Pemerintah daerah khususnya ya dalam pembahasan ini itu memegang tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan nasional dan daerah dalam pembangunan infrastruktur, mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal, dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah secara berkelanjutan. Nah, dalam merumuskannya itu berlandaskan dokumen rencana pembangunan, teman-teman. Ada tiga nih yang utama. RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, itu sekitar 20 tahun. Eh, RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, itu 5 tahunan. Dan RKP, Rencana Kerja Pemerintah, itu 1 tahun. Nah, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah berupaya untuk dapat merata pula dari tiga aspek itu, termasuk nih yang menjadi perhatian juga adalah bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Ya, kita next dulu. Nah, dalam mengupayakan keberlanjutan lingkungan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan pengelolaan sampah secara efektif, efisien, dan terorganisir ya. Namun hal ini masih menjadi isu strategis di daerah karena volume sampahnya itu meningkat sehingga di Jakarta menghadapi tekanan dalam pengelolaan sampah. DKI Jakarta sendiri menjadikan tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang itu sebagai tempat pembuangan akhirnya, di mana lokasi ini mengolah sampah dari Jakarta dan Kota Bekasi. Nah, ini salah satu case ya, teman-teman. Disebabkan karena gunungan sampahnya itu longsor. Setahu saya ini eh, jadi ada beberapa lokasi gitu kalau di Bantar Gebang, nah ini salah satunya di lokasi 4, I guess. Jadi TPST Bantar Gebang ini masih dominan sistem landfill. Jadi sistem landfill itu tuh sebuah metode dalam mengolah limbah padat dengan dibuang, dipadatkan, lalu ditimbun tanah, terus ditutup dengan lapisan tanah. Ini digunain untuk meminimalisir bau atau pencemaran air atau tanah. Nah, ini adalah rumusan masalah dan tujuannya ya. Oke, jadi gini teman-teman. Karena permasalahan penumpukan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan dan secara sosial, maka bagaimana strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan? Tujuannya menganalisis strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta mengkaji keterkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.
Nah, di sini ada tinjauan pustaka dan kerangka berpikirnya. Tinjauan pustakanya itu juga sebenarnya ada pembangunan berkelanjutan dan strateginya, tapi dalam hal ini aku ingin memaparkan dengan fokus ke pengelolaan sampah dan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan. Jadi, pengelolaan sampah terdapat tiga jenis sampah. Sampah organik yang berasal dari sisa makhluk hidup yang sudah membusuk, termasuk ke dalam sampah ramah lingkungan, karena dapat terurai secara alami oleh bakteri dengan cepat ya. Lalu ada sampah anorganik, itu berasal dari sisa aktivitas kita semua nih, yang sulit terurai oleh bakteri. Lalu ada sampah B3. B3 itu bahan berbahaya, beracun, dan beracun maksudnya. Jadi mengandung zat beracun yang membahayakan lingkungan dan makhluk hidup sekitar. Nah, lalu ada konsep 3R yang dijalani, reduce, reuse, and recycle. Dengan memilah sebagai pendekatan dalam pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya, atau mungkin dari misalnya sampah rumah tangga ya, dari setiap rumahnya itu udah bisa diedukasi untuk bisa memilah sampah basah, sampah kering, ya itu tadi ya ada tiga jenis sampah yang bisa juga dipilah-pilah itu. Lalu 3R itu juga, lalu kita masuk ke strategi pengelolaan sampah ya, berkelanjutan. Jadi ini mengambil dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta tentang pengelolaan sampah, maaf, menekankan pentingnya pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, serta mengembangkan teknologi waste to energy. Nah, berikut juga kerangka berpikir, di mana permasalahan sampah di wilayah perkotaan DKI Jakarta itu kan masih menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus ya. Karena sampah tuh nggak cuman ya udah sampah gitu, dibuang aja gitu atau timbun aja gitu. Tapi ya harus perlu strategi yang matang dan disusun secara komprehensif. Strategi yang diimplementasikan salah satunya melalui pengelolaan di TPST Bantar Gebang. Untuk itu, peneliti menganalisis kebijakan publik yang mencakup aspek isi kebijakan, implementasi, dan dampak yang dihasilkan. Hasil analisis dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga aspek tadi, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, kita dalam metodologinya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis datanya sekunder ya teman-teman, karena sumber datanya itu berasal dari BPS, SIPSN, DLH DKI Jakarta, artikel berita. Yang tadi itu salah satunya yang tentang longsor itu saya dapat dari artikel berita, salah satunya publikasi ilmiah. Nah, teknik pengumpulannya adalah studi dokumentasi dan analisisnya itu karena analisis kebijakan publik. Oke, kita next ya. Nah, ini hasilnya ya, hasil temuan hasilnya. Jadi bagaimana sih kondisi pengelolaan sampah DKI Jakarta di TPST Bantar Gebang? Oke. TPST-nya sendiri itu luasnya mencapai 110,3 hektar dan hingga 9 Maret 2026 jumlah sampah di Bantar Gebang itu mencapai 7.000 ton setiap harinya. Dan sebagian besar sampah itu belum terpilah dan apa namanya Bantar Gebang ini masih menjadi pusat pengolahan juga. Jadi dan jenis sistem landfill ya dilakukan di TPST itu adalah landfill yang jenisnya controlled landfill. Jadi sampah ditimbun dan ditutup secara berkala sehingga ada pengendalian dan pemantauan akan bau, gas, dan air yang ada di lokasi. Jadi sebenarnya lebih ke ambil dari sumber, misalnya dari masyarakat, dari sampah sampah rumah tangga, terus ditaruh dibawa dan ditaruh untuk di pengolahan di TPST itu ya. Dalam kondisi juga seringnya banyak yang belum dipilah dan sebagainya. Nah, ini saya dapatkan alur pemrosesan dari sampah di TPST Bantar Gebang ya, teman-teman.
Kita next slide aja ya. Nah, ini adalah inovasi pengelolaan sampahnya. Ini salah satu bentuk upaya pemerintah dengan membuat powerhouse and IPAS ya. Tujuannya kalau untuk powerhouse itu memanfaatkan gas metananya itu menjadi energi listrik. Sedangkan IPAS yang di bawah nih itu diperuntukkan agar air lindi dapat dikelola dengan baik sebelum dialirkan agar tidak mencemarkan lingkungan. Ini masih hasil juga ya. Untuk strategi pemerintah, itu hasil temuannya eh, ada upaya untuk memperkuat kelembagaan internal yang mengimplementasikan strategi ya tentunya, yang merancang dan mengimplementasikan yang bertanggung jawab. Menerapkan konsep 3R. Nah, ini fotonya di paling kanan atas. Kalau misalnya teman-teman sering lihat tempat sampah yang warna-warni, terus ada petunjuk-petunjuknya, nah itu adalah salah satu upaya dari konsep 3R ini. Lalu pembangunan infrastruktur di TPST Bantar Gebang. Nah, ini kita bisa lihat ya di foto di kanan yang tengah ini. Itu adalah salah satu upaya, salah satunya pembangunan infrastruktur di mana ada tempat tersendiri nih untuk mencuci kendaraan-kendaraan yang mengangkut sampah, baik itu truk ataupun mungkin mobil-mobil pickup ya kadang ya, masih yang kecil-kecil gitu. Jadi biar nggak terlalu bau dan biar nggak terlalu kotor pada saat mengitari perumahan warga, karena kan emang tujuannya juga untuk tidak mencemarkan lingkungan itu salah satunya baunya itu ya dan air-airnya itu. Lalu meningkatkan partisipasi warga dengan edukasi pemilihan dan biasanya diadakan sosialisasi. Jadi sebenarnya tuh ada beberapa di tempat itu memang sudah mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah tidak hanya di publik tuh seperti tempat sampah yang 3R itu, tapi juga di rumah memilah sampah basah, sampah kering, dan jenis sampah lainnya. Lalu juga upaya menghadirkan digital platform e-bank sampah pada tahun 2021. Nah, ini adalah pembahasannya. Strategi pemerintah sudah dirancang secara komprehensif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dari 3 aspek, terlebih lingkungan. Eh, dan memang di TPST Bantar Gebang ini pengelolaannya masih dominan hilir, ini sistem landfill, control landfill. Lalu untuk powerhouse dan IPAS itu merupakan bentuk upaya inovasi pemerintah dalam menangani persoalan pengelolaan sampah ini. Lalu volume sampah yang masih terus meningkat itu sebenarnya menunjukkan upaya pengurangan dari sumber itu masih belum optimal. Nah, terdapat kesimpulan, maka kesimpulannya ya strategi sudah mengarah pada ke pembangunan berkelanjutan. Namun eh, pedomannya yang diimplementasikan dalam pelaksanaan masih didominasi oleh pendekatan hilir yang artinya tuh pengangkutan sampah dari rumah tangga dan pengolahan akhir di TPST Bantar Gebang. Jadi belum banyak pemilahan dan pengurangan terlebih kayak sampah plastik eh, penggunaan sekali pakai itu loh. Kondisi tersebut menunjukkan konsep pengurangan dan pemilihan sampah itu masih belum berjalan secara optimal, teman-teman. Sehingga masih perlu dikaji ulang dan dikontrol melalui berbagai pendekatan. Terdapat saran hmm, membentuk sistem yang dapat mempermudah cara kerja lembaga, lalu membuat tim khusus untuk mengaji ulang strategi pengurangan sampah, dan dalam hal ini perlu melibatkan masyarakat dalam menyampaikan kendala yang terjadi dalam pengurangan dan pemilihan sampah rumah tangga, karena barangkali sebenarnya ada kesulitan tersendiri dalam melakukan pemilahan sampah itu, entah karena tempatnya di rumahnya itu. Salah satu masalah kan bisa jadi karena eh, di rumahnya itu tempatnya kalau mau dibagi-bagi sebenarnya sangat sempit atau kayak eh, tempat penampungannya itu sangat
sedikit sebelum diserahkan ke truk-truk sampah misalnya. Lalu sosialisasi pengurangan dan pemilahan sampah. Setiap 3 bulan sekali, pemerintah dapat menggalakkan konsep dan sistem yang sudah dibangun untuk ditanamkan di masyarakat. Sehingga itu tuh tidak hanya menjadi sosialisasi sekilas, tapi itu benar-benar ditanamin bahwa ini loh begini. Beda biar yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan konsep strategi yang memang sudah dijalani oleh pemerintah. Lalu inovasi pemanfaatan teknologi. Nah, salah satunya nih teman-teman, memang udah ada beberapa banyak nih di Jakarta ya, recycle station. Jadi kalau bisa itu diperbanyak. Jadi recycle station eh, itu kayak botol plastik, botol kaca, sampah gitu, biasanya satuan gitu ya. Itu biar nggak dibuang sampah sembarangan dan biar eh, kadang kan seringnya ya di tempat konsep 3R itu tuh tempat sampah yang tiga itu ada aja yang malah naro tidak sesuai tempatnya gitu. Jadi eh, recycle station ini itu sangat membantu dan juga ketika masyarakat memasukkan sampahnya, mereka juga berhak untuk mendapatkan eh, baik itu seperti uang kartal bentuknya atau uang logam atau uang digital. Setahu saya yang di Jakarta itu sudah menggunakan konsep eh, saldo digital, apa saldo ya, setahu saya ya. Udah gitu aja. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan hasil eh, kelas saya. Sampai jumpa.